Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, para kapten kapal, para nahkoda kapal, para perwira dek yang saya banggakan, para pemilik kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal kapal kandas. Komunikasi yang benar kayak apa yang bisa kita lakukan terkait dengan kapal kandas. Sambil kita melakukan pengedokan di Indonesia Marina Shipyard, galangan kapal di Gresik, kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan frasa yang benar sesuai dengan standar IMO, sebagaimana tercantum di dalam standar Marine Communication Phrase dan bahasa yang sehari-hari dipakai di kapal. Kawan-kawan semua, mari kita mulai belajar bahwa kapal mengalami kandas. Seorang kapten kapal dan perwira-perwira dek pada saat mengoperasikan kapal tentunya harus mengetahui di mana daerah-daerah yang mempunyai kedalaman yang cukup untuk dilalui oleh kapal yang dioperasikannya. Namun kadang-kadang kapten kapal di luar kendali, ya, di luar kontrolnya dia, akhirnya kapal itu terdorong misalnya oleh adanya gelombang, oleh adanya angin yang kencang, dan juga terdorong oleh arus laut. Atau kadang-kadang kemudi kapal tidak bisa berfungsi secara normal, ya, sehingga mengakibatkan kapal itu kandas, ya, kapal kandas. Dan kapal kandas ini berbahaya, ya. Kita kalau mengoperasikan kapal, maka setelah kapal tersebut mengalami kandas, harus segera memanggil surveyor kelas untuk diperiksa tentang berapa deformasi yang ada. Katakan kandas di kil atau lunas, maka diperiksa defleksinya. Apakah ada bagian-bagian yang bocor, ada yang rembes, maka diperiksa. Oleh karena itu, kapal kandas ini adalah sesuatu yang bahaya beyond kapal kandas setelah terjadinya kapal kandas. Nah, kapal kandas itu dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa standar IMO disebut dengan grounding, ya. Bahasa standarnya IMO, kandas itu grounding. Bukan grounding itu kayak arus listrik grounding, ya, itu bukan begitu. So, bila kita menyampaikan kapal kita kandas, katakan seperti ini. Jadi ini sampai kapalnya memasuki daerah yang dangkal ini, mungkin ini nggak tahu ini kenapa kok bisa sampai ke perairan dangkal. Mungkin malam hari ngantuk atau terdorong oleh adanya arus dan gelombang akhirnya memasuki daerah yang dangkal. Cara penyampainya pasti sangat mudah. I am aground, ya. I am aground atau motor vessel
bla 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 ground, ya. Saya mengalami kandas atau motor vessel bla 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 mengalami kandas. Ini yang direkomendasikan oleh IMO. Yang kedua, misalnya kapal begitu kandas membutuhkan pompa atau membutuhkan penarikan dari kapal tunda, ya, membutuhkan tarikan, bantuan tarikan. So, menyampaikannya bagaimana? I require tug assistance. I require tug assistance. Atau I require pumps. Mungkin karena ini kena karang, kena batuan di sini sehingga bocor akhirnya masuk. I require pumps. Kalau vessel menyatakan vessel requires tug assistance atau vessel requires pump. Ya. Karena kru kapal yang ada di sini meminta bantuan untuk mendatangkan kapal tunda dan mendatangkan pompa. Oke. Bagaimana yang ketiga? Case yang ketiga yaitu tentunya orang yang menerima informasi adanya kapal kandas pasti bertanya, what part of your vessel is aground? Ya, bagian mana dari kapal Anda yang kandas? Ya, ada di bagian haluan, di tengah maupun di buritan. Nah, kalau ini adalah di bagian haluan, ya. Ini bagian haluan. What part of your vessel is aground? Pertanyaannya kepada kapal yang mengalami kandas. Jawabannya, kalau aground, kandas di haluan atau di bagian depan, maka kita sebut aground forward. Aground forward. Sedangkan kalau kandas di bagian tengah, tertumpu di tengah, maka kita sebut aground amidships. Aground amidship, di tengah kapal. Nah, kalau kandasnya di buritan, maka kita sebutkan aground after atau aground aft, ya. Bagaimana kalau kandas seluruh bodi kapal? Maka kita sebut adalah aground full length. Aground full length, ya. Hal-hal kecil begini harus kita perhatikan. Kadang-kadang perwira kapal tidak memperhatikan apa itu forward, apa itu amidship, apa itu aft, dan apa itu full length, ya, full length. Nah, sekarang masuk yang keempat. Warning, a chartered rock in position, peringatan batuan yang belum dipetakan dalam posisi, ya. Dia memberikan informasi, hati-hati, peringatan. Warning, a chartered rock, ada batuan yang belum dipetakan, in position bla bla bla, di posisi berapa. Kalau di Indonesia belum tercatat dalam
berita pelaut Indonesia atau belum ada di Electronic Nautical Charts (ENC) yang dikeluarkan oleh Hydros. Ya. Warning, charter rocks in position. Ya. Risiko kandas pada perairan dangkal. Risk of grounding at low water. Jadi kalau memberitahu hati-hati risiko kandas. Hati-hati risiko kandas at low water. Low water itu adalah perairan dangkal, air dangkal. Air laut yang dangkal itu kita kenal dengan istilah low water. Ada sebagian menyebut shallow water, ada yang low water, ya. Low water. Risk grounding at low water, ya. At low water. Nah, biasanya kalau kapal kandas itu ada suatu kondisi agar tidak kandas dan bisa diupayakan untuk bisa mengapung kembali, itu biasanya membuang muatan. Membuang muatan dikenal dengan jettison cargo. Ya. Jettison cargo. Jangan discharge. Gunakan jettison cargo. Itu adalah membuang muatan. Mengapungkan kembali refloat. Mengapungkan kembali refloat. Ya. Lengkapnya, saya akan membuang muatan untuk mengapung kembali jettison cargo to refloat. Atau motor vessel bla 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 will jettison cargo to refloat. Ya, I will jettison cargo to refloat. Motor vessel bla 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 will jettison cargo to float. Nah, ini ingat jettison cargo, buang kargo. Kalau balas, discharge, ya. Discharge, balas. Discharging the ballast water. Ini jettison cargo, ya. Oke. Kalau kita memperingatkan jangan membuang kargo-kargo yang dari jenis IMO class. Ya, itu kita sebut dengan warning, do not jettison IMO class cargo. Ya, hati-hati, peringatan, jangan membuang kargo IMO class. Ya, do not jettison IMO class cargo. Nah, sekarang bagaimana halnya bila kita berharap ya masih ada kemungkinan bisa terapung kembali. Kemudian kita memberikan pertanyaan kepada kapal yang akan diapungkan. Ya, frase yang kita gunakan apa? When do you expect to refloat? When do you expect to refloat? Atau when does master vessel bla 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 expect to refloat? Kapan Anda atau apakah MV berharap untuk mengapung kembali? Ya. Itu adalah frase yang digunakan untuk menanyakan kapan akan diapungkan kembali. Nah, ini agak sedikit
agak sedikit kompleks karena ada variasi mengapungkan kembalinya pada kapan. Ya. Jadi jawabannya harus juga sama dengan frase IMO yang standar. Yang pertama, at UTC, artinya Coordinated Universal Time, UTC. Ya, Coordinated Universal Time, atau misalnya I expect to refloat at misalnya 12:00 UTC, ya, 12:00 UTC, atau malam hari 29:00 UTC, ya. Motor vessel expect to refloat at 18:00 UTC. Ingat, ada kali kata huruf atau words namanya UTC, itu artinya Coordinated Universal Time. I expect to refloat when weather improves. I expect to refloat when tide rises. I expect to refloat when draft decrease. Kalau draft kapalnya itu berkurang, maka kita akan minta di refloat. Dan I expect to refloat with tug assistance, dengan bantuan kapal tunda. Demikian juga halnya bila kita mereply atau menggunakan frase kapal kita. MV bla 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 expects to refloat at 12:00 UTC. Ya, MV bla 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 expect to refloat when tide rises. When weather improve. When draft decrease. When tug assistant. Atau yang lain boleh kita guna. Itu adalah frase standar yang dipakai IMO, ya. Sekarang misalnya ada pertanyaan, apakah Anda bisa menuju ke daratan sendiri tanpa bantuan siapa-siapa? Can you beach? Beach itu artinya di sini menuju ke daratan. Atau can motor vessel bla 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 beach, itu artinya menuju ke daratan, ke pantai. Itu adalah frase yang sering kita gunakan. Oke, misalnya dapat menuju daratan. Ya, tentunya kalimatnya I can atau I will beach in position bla 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 bla. Misalnya di starboard side atau di daerah mana. At the beach of bla bla bla, ya. Motor vessel bla 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 can beach in position bla bla bla. Jadi kita gunakan frase will beach in position. Will beach in position. Saya dapat menuju daratan di posisi bla bla bla, sebutkan posisinya. Demikian juga bila kita tidak dapat menuju daratan, maka kita harus menyebutkan I cannot beach, saya tidak bisa menuju daratan. Motor vessel bla 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 cannot beach. Ya. Itulah kira-kira frase-frase yang sering kita gunakan di dalam
komunikasi sesuai dengan standar IMO, gunakan cannot beats, gunakan can beats in position, ya, gunakan kalimat beach. Beach itu menuju ke daratan. Dan kita gunakan expect to refloat, ya, mengharap untuk bisa kembali mengapung kembali pada bla 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 UTC, ya, pada jam 12 at 12:00 UTC. Gunakan kalimat when tide rises, pasang surut, air pasang. When tide rise itu pada air pasang naik. Atau when weather improve, ya, when weather, cuaca membaik, cuaca weather membaik, weather improves. When draft decrease, pada saat draft kapal itu berkurang atau menurun, ya, mengecil. Atau dengan bantuan assistant, with duck assistant, itu adalah frase yang sering kita pakai, ya. Expect to refloat itu juga paling sering kita pakai, ya. Nah, juga ini misalnya dibuang ke laut, jangan do not discharge at the sea, ya, nggak boleh. Do not jettison IMO class cargo. Do not jettison itu membuang kargo, ya, membuang kargo. Do not jettison cargo, ya. Nah, bagaimana kalau resiko kandas pada perairan dangkal? Yaitu gunakan risk of grounding at low water, ya, at low water. Uncharted rock in position itu adalah bebatuan yang tidak dilakukan perubahan di dalam BPI, atau kalau dunia adalah notice to marine, ya. Uncharted rock in position. Aground forward, nah, gunakan kata-kata forward, amidship, aft, and full length. Aground, kandas, aground. Gunakan kata-kata what part of your vessel, bagian mana dari kapal Anda. What part of your vessel is aground, ya. Nah, demikian juga dengan minta bantuan, ya. Requires duck assistant atau requires pumps. I am aground. Motor vessel bla 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 aground. Demikianlah kawan-kawan semua, kira-kira frase yang sering digunakan di dalam komunikasi sesuai dengan standar IMO. Semoga sharing yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.